Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali. Apa kabar Indonesia akhir pekan? Masih kembali menjumpai Anda bersama saya Putri Windasari dan Celia Alexandra. Sejumlah informasi sudah kita siapkan ya seperti biasa Celia. Jalan-jalan virtual ya pastinya. Terus pasti, apa lagi? karena ini akhir pekan, tapi kita juga akan hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Karena yang akhir ini viral begitu ya di media sosial juga, di berita saat akhir-akhir ini bahwa ada 3 anak sekolah ini dipulangkan dari sekolah akibat tidak mampu membayar SPP sebesar 42 juta. Aduh, ini miris sekali ya dunia pendidikan kita ya. Padahal berprestasi ya. Berprestasi 3 anak tadi, tersebut. tapi harus dipulangkan karena tidak mampu membayar. Tapi kita langsung ke informasi pertama terlebih dahulu pemirsa, di mana seorang pria Kabupaten Sumedang, Jawa Barat tercebur di dalam sumur sedalam 13 meter saat akan mengambil partisi motor di dalam sumur. Ya, proses evakuasi oleh petugas gabungan pun berlangsung dramatis. Warga Dusun Pagaden, Desa Margajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan seorang pria yang terjebak di dalam sumur. Korban bernama Acep Imin ini tercebur dan terjebak di dalam sumur sedalam 13 meter selama hampir 2 jam. Korban lemas karena menghirup gas dari dasar sumur. Acep terjebak ketika hendak mengambil partisi motor yang terjatuh ke dalam sumur. Proses evakuasi oleh petugas damkar berlangsung dramatis selama hampir 1 jam. Acep berhasil diangkat dan langsung diberikan penanganan medis. Buang CDI ke sumur kemarin. Tadi diambil lagi ke sumur, ternyata dia nggak bisa naik. Jadi turun sendiri bukan jatuh? Turun sendiri, pakai traje. Nah, pas dia nggak bisa naik kan nggak bisa napas lah mungkin, karena ada oksigen, ada gas. Ya saya langsung lapor ke damkar. Petugas damkar sempat mengalami kendala akibat adanya hembusan gas beracun dari dasar sumur. Pas kami mau evakuasi dalam keadaan lemas dan sumur berpotensi berbahaya karena mengeluarkan gas beracun. Untuk penanganan lebih lanjut, korban langsung dibawa ke Puskesmas Tanjung Sari. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan. Pemirsa, 4 kendaraan milik pengunjung wahana wisata di Farmhouse Lembang, Kabupaten Bandung hancur dan mengalami rusak berat akibat tertimpa pohon-pohon kanitri. Inilah rekaman video amatir yang direkam warga di lokasi parkiran Farmhouse Lembang. Warga merekam 4 mobil yang tertimpa pohon hingga mengalami rusak berat. Peristiwa pada Minggu siang tadi sempat membuat panik pengunjung yang hendak berwisata ke lokasi farmhouse. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian, namun membuat pemilik kendaraan panik dan tidak menyangka pohon setinggi lebih dari 20 meter itu menimpa mobilnya. Upaya evakuasi petugas damkar yang mencoba mengevakuasi kendaraan mengalami kesulitan lantaran kondisi batang pohon yang cukup besar. Hal ini membuat petugas damkar pun memangkas batang secara terpisah. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda di mana penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas di hutan Regalo, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah menggemparkan warga sekitar. Korban yang diperkirakan berusia 60 tahun dengan tinggi 170 cm ditemukan dalam kondisi kepala membusuk sehingga identitasnya sulit dikenali. Warga Pati, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin pria di hutan Regalo, Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah. Penemuan jasad tersebut saat sedang dilakukan patroli pagi di hutan Regalo, Petak 131B.
Diduga korban telah meninggal dunia lebih dari seminggu sebelum ditemukan. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan jenazah korban sudah dibawa ke ruang pemulasaran RSUD Suwondopati untuk dilakukan identifikasi. Tidak ditemukan bekas kekerasan maupun hantaman benda tumpul pada tubuh korban. Untuk kepastian penyebab meninggalnya korban masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Jenazah diperkirakan berusia 60 tahun, kemudian panjang 170-an, usianya itu 60 tahun. Kemudian di dalam hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pemirsa, siswi pendidikan jurusan pramugari ditemukan tewas di asrama salah satu tempat pendidikan di Padang Bulan, Kota Medan. Pihak keluarga melaporkan peristiwa ini lantaran korban meninggal dunia secara tidak wajar. Inilah video amatir saat korban bernama Ade Nurul Fadila berusia 19 tahun, warga Jalan Mandiri, Sidomukti, Kisaran Asahan terlihat sudah tidak berdaya di dalam asrama sekolah pramugari Sumatera Flight Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Dalam video tersebut, kondisi korban sudah membiru, diduga meninggal dunia saat di asrama tempat ia menimba pendidikan jurusan pramugari. Keluarga korban yang mendapat informasi langsung menjemput jenazah korban dan membawanya ke rumah sakit serta membawa pulang ke rumah keluarga di Asahan, Sumatera Utara. Pihak keluarga yang curiga atas kematian tak wajar pada korban melapor ke Mapolda Sumatera Utara untuk dilakukan penyelidikan. Keluarga menyebut kondisi jasad korban diduga mengalami kekerasan sebelum meninggal dunia karena terdapat luka lebam di bagian leher korban. Ketika mayat sampai sini, Pak, jenazah sampai sini, itu pas kami lihat udah mulai ada lebam di sininya. Ketika di rumah sakit sana belum kelihatan lebamnya, tapi ketika di sini sama pas dimandikan itu kelihatan jelas di sini lebam, di punggung belakang sama di masuk kanan kirinya tuh terlihat lebam. Jadi di situ kami udah mulai curiga, janggal. Kenapa kok bisa lebam gitu, sementara dia nggak punya penyakit. Kasus ini kini ditangani Polda Sumatera Utara. Pihak keluarga korban berharap kasus kematian Ade Nurul Fadila ini bisa terungkap dengan jelas dan benderang. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Pemirsa, sempat kabur ke beberapa negara selama 3 tahun. Alnura Kariba Pramesi, selebgram asal Palembang yang merupakan terpidana kasus penipuan modus investasi bodong, ditangkap Interpol di Jepang. Setelah sampai di Palembang, Alnura, terpidana kasus penipuan modus investasi bodong, langsung dibawa ke Kejari, Palembang. Alnura ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang pada tanggal 25 Oktober 2024. Sebelum berhasil ditangkap, terpidana sempat kabur ke beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Turki, dan Jepang selama 3 tahun. Terpidana ditangkap kembali karena berdasarkan putusan MA, terpidana harus menjalani pidana penjara selama 2 tahun. Sebelumnya, terpidana yang sedang menjalani putusan Pengadilan Negeri Palembang di Lapas Perempuan dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Tinggi Palembang. Jaksa kemudian mengajukan kasasi dan terpidana dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Di perairan utara Rembang, Jawa Tengah, ada sebuah pulau yang cukup menarik untuk Anda kunjungi. Tak hanya pasir putihnya yang menawan, tetapi kehangatan sunrise-nya yang sangat menggoda membuat siapapun ingin datang untuk berkunjung lagi di lokasi ini. Anda penasaran? Berikut informasinya untuk Anda. Perjalanan menuju Pulau Gede yang ada di perairan utara Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dimulai dari Pantai Pasir Putih, Desa Tasik Harjo, Kecamatan Kaliori, Rembang.
Perjalanan dari pantai Pasir Putih ini bisa ditempuh dengan perahu nelayan sekitar setengah jam. Pulau Gede mempunyai daya tarik dengan hamparan pasir putih, air laut yang jernih, dan tentunya terumbu karang yang indah. Dari Pulau Gede, pengunjung dapat melihat dengan jelas bagaimanakah Gunung Muria yang berada di sebelah barat dan Gunung Lasem di sebelah timur. Pulau Gede Rembang ini juga menjadi salah satu tempat yang indah untuk melihat sunrise dan sunset. Di pulau seluas 1 hektar ini, pengunjung dapat berenang, berkemah, bahkan memancing. Hamparan pasir putihnya yang mempesona disertai ombak-ombak kecil yang saling bekerjaran, belum lagi hangatnya sinar matahari mampu membuat pengunjung semakin terbuai ingin berlama-lama di tempat ini. Dan perjalanan ke sini sangat menarik sekali. Kita harus naik perahu dulu untuk sampai ke pulau ini. Sampai sini juga tidak mengecewakan sekali karena pulaunya bagus banget. Terus ombaknya, air lautnya gimana? Ombaknya kalau untuk renang kayaknya aman. Jadi teman-teman bisa kalau ke sini mungkin bisa sekalian renang kali seperti itu. Di balik indahnya Pulau Gede Rembang, perkembangan Pulau Gede yang memiliki luas sekitar 9 hektar berangsur berkurang dari waktu ke waktu. Hal tersebut disebabkan oleh abrasi yang tinggi karena hantaman gelombang laut dan banyaknya orang yang mengambil terumbu karang. Dari Rembang, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai fenomena joget satbor yang sedang ramai di kalangan warga Sukabumi, Jawa Barat. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, fenomena joget satbor live TikTok ini sedang ramai di kalangan warga Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga setiap hari berbondong-bondong datang untuk berjoget di sebuah kebun di belakang permukiman warga. Fenomena joget satbor ini kini menjadi penghasilan yang menggiurkan bagi para warga karena pendapatan mereka mencapai ratusan ribu per harinya. Rumah Gunawan alias Setbor di Kampung Babakan Paru, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar menjadi tempat kumpul ratusan warga setiap harinya. Warga berkumpul untuk memulai kegiatan live di media sosial TikTok dengan joget Setbor secara berkelompok. Fenomena joget setbor mulai ramai di kampung ini sejak 1 tahun lalu yang dicetuskan oleh Gunawan, pemilik akun Setbor 86. Gunawan awalnya hanya berjoget sendiri, namun kemudian ia mengajak warga untuk ikut bergabung. Karena viral dan jogetnya disukai netizen, serta banyak hadiah atau saweran, fenomena joget setbor ini banyak diserbu warga. Hingga saat ini tercatat ada puluhan akun TikTok yang berbeda-beda. Para warga mampu melakukan joget dengan kamera handphone untuk live di TikTok hingga berjam-jam, bahkan hingga melakukan joget secara bergantian. Dari joget inilah para warga mendapatkan cuan dari mulai Rp300.000 hingga Rp700.000. Sementara pencetus joget setbor yaitu Gunawan mampu mengumpulkan pundi-pundi rupiah antara Rp700.000 hingga Rp3 juta per harinya. Latar belakang pekerjaan para warga yang ikut joget setbor ini sangat beragam, mulai dari petani, penjual baju, hingga pegawai yang terkena PHK. Sementara Gunawan sendiri merupakan tukang jahit keliling. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan.
Waduh, nih Putri kayaknya ikutan joget satbor nih. Kan lumayan, siapa tahu dapat uang juga nih. Uang Lumayan tambahan ya, gitu ya. ratusan ribu rupiah ya. Tapi Per hari ya. Per hari loh. Waduh, gak kebayang ya berapa nantinya banyaknya kalau sebulan. Tapi langsung saja kita mau tanya nih, sepertinya kenapa ada joget satbor ini? Kita langsung akan terhubung bersama dengan Pak Gunawan di sore hari ini. Pak Gunawan, selamat sore. Pak Gunawan, boleh cerita dulu dong, ini awal mulanya ada joget satbor ini seperti apa idenya? Terima kasih ya untuk Mbak Stella dan Mbak Putri ya, yang ada di studio, dan terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah, dan terima kasih semuanya. Jadi awal mula satbor, pertama jogetnya seperti kayak wadidaw ya, Pak Gunawan, mohon maaf, saya potong ini boleh, mungkin mikrofonnya dinaikkan sedikit biar suaranya terdengar lebih jelas. Oke. Sudah jelas. Jadi awal mula joget-jogedannya, jadi awal mula joget-jogedannya seperti kayak jogedan stres lah gitulah ya, paciweh gitu ya, ajutan gitu ya. Terus satbor potong-potong, jadi diambil sekitar 20 detik karena kalau full terlalu kebanyakan, soalnya kita kan bayarannya dengan gift yang 30 koin gitu alias donat lah. Jadi kalau ada donat kita joget, jadi seperti itu. Jadi awal mulanya. Baik, ya. Pak Gunawan, tapi gerakannya ini diciptakan sendiri atau bagaimana? Ya, diciptakan sendiri. Jadi jogedannya campur-campur aja gitu awal-awalnya, jadi paciwel gitu yang nggak karuan lah. Jadi inget. Nah, pas ingetnya gitu langsung seperti kayak di ini apa? Sedikit juga ya jelas ya. Jadi inget ke ayam lah gitu, wah ini kayak ayam patuk gitu, jadi ada sayapnya, terus ada matuk-matuknya, jadi diambilnya di situ, jadi inget ke ayam gitu. Kan awal-awalnya kan satbor kan sambil jebeng-jebeng ya, jadi kayak ayan-ayan gitu, ya udah kita jadi ke ayam aja kan begini-begini ya kan. Nah terus kata orang kok ini kayak ayam, kata penyakit ayam, ya udah satbor langsung ke ayam patuk aja gitu sebutannya. Jadi ada ayam, 2 sayap, terus ada ke depannya gitu kayak matuk, jadi dari inspirasi dari ayam patuk aja gitu. Oke, tapi Pak Gunawan, informasinya ini pendapatannya 300 sampai 700 ribu rupiah, itu benar nggak sih Pak? Kalau masalah pendapatan itu kan tergantung orang saweran ya. Apalagi kalau satbor kan bagi-bagi gitu. Kalau di satbor kan ada kurang lebih 30 orang lah ya, itu di akun satbor. Nah, kalau kita mendapatkan ada 2 juta, ada 3 juta, berarti dibagi. Jadi, ya kadang-kadang kalau per orangnya nyampe lah ada 200, ada 300, ada 250, ya sekitar segitu. Jadi targetannya, tapi itu di akun satbor. Tapi kalau di akun yang lain, ada yang 50.000, apalagi akun-akun sepi gitu ya, akun-akun host-host pemula ya. Paling mereka harus sabar, ya kan gitu. Jadi enggak semuanya mencapai 300.000 rata gitu juga. Kan ada host-host pemula nih, kayak yang di belakang-belakang kan pemula-pemula yang baru-baru. Terus itu kadang-kadang enggak tembus segitu, paling ada yang 50, ada yang 35 hasilnya, itu kan akun-akun mereka. Tapi mereka ikutan sama satbor, ya satbor terima aja gitu, bikin konten bareng gitu. Kalau nggak diajak, kalau nggak ikut nanti nggak enak juga. Ya lanjut. Iya, sudah ini kan tadi disampaikan bisa 200.000 satu orang ya bahkan. Ini membernya ada berapa orang Pak? Dan sudah ada berapa akun sekarang yang dimiliki nih? Kalau di akun ini kan orang-orang kan masing-masing, ada yang kesini. Jadi kalau kesini itu mereka bawa-bawa akun sendiri gitu. Cuman satbor ya bantu bikin konten bareng gitulah ya. Jadi bukannya satbor mengajarkan atau suhu gitu ya. Cuman kita bareng-bareng lah, yuk kita bikin konten. Ya kurang lebih itu ada 50 akun lah ya total semua gitu. Oke, tapi Pak Gunawan, ini yang di belakang Anda ini apakah semuanya adalah member begitu yang joget satbor atau seperti apa, dan bagaimana pembagian uangnya nanti kalau pendapatan saweran begitu ya? Satu orang dapat berapa nih Pak? Iya,
Kalau di akun Satbor doang lah ya. Kalau di akun Satbor doang ya ada dapat 200, ada dapat 250. Tapi kalau akun-akun yang lainnya Satbor gak ikut campur. Itu kan urusan mereka gitu ya. Jadi kayak akun-akun yang lainnya. Jadi kalau akun-akun lain mah cuma buat mereka aja gitu. Baik, Pak Gunawan, sehari bisa berapa kali live, Pak? Nah, ini pekerjaan dari masing-masing bapak-bapak sama ibu-ibu di belakang ini apa sebelumnya? Sehari-hari yang labnya ini kan biasanya kan Satbor paling dari jam 9 sampai maghrib gitu ya, itu di akun Satbor. Dilanjut lagi dari jam 9 atau jam 8 malam sampai jam 2, dari jam 2 mulai lagi sampai jam 8 pagi itu. Soalnya kan kalau disatuin nanti bangsa satu akun bisa 30 orang Satbor, kan kerepotan. Jadi akhirnya yang punya akun Satbor disip-sipan gitu. Soalnya kalau disatuin satunya ini ya kita bagi-bagi akun lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ini juga ada yang masih aktif kerja, ada yang tukang roti bakar, ada yang bertani, ada yang tukang ngarit ya, Bapak Abdep ya. Itu masing-masing punya kegiatan kerjaan. Ada yang nganggur, ada yang kena PHK, ya macam-macam lah gitu. Oke, menarik sekali ya kalau kita melihat ini joget Satbor. Mungkin Putri nanti kita bikin joget. Ini luar biasa loh, sehari 3 shift. Kata dia disampaikan ya, pagi ke maghrib, maghrib ke dini hari ke pagi lagi, luar biasa. Berarti full begitu ya? Iya, seharian. Oke, baik. Terima kasih Pak Gunawan sudah bergabung bersama kami. Semoga sukses selalu buat Pak Gunawan dan juga teman-teman di sana. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai gegara penunjak SPP sebesar 42 juta rupiah. 3 bersaudara dipulangkan paksa oleh pihak sekolah. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Ini 3 siswa SD di Pandeglang, Banten dipulangkan paksa oleh pihak sekolah saat jam pelajaran hanya lantaran orang tua murid tak mampu membayar uang SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan. Pulang Atan ya, suruh pulang ya. Inilah video yang memperlihatkan ketiga siswa, Faiza 11 tahun, Farah 10 tahun, dan Fatan 7 tahun yang tampak lesu usai diantar mobil sekolah saat pulang ke rumah mereka di Menes, Pandeglang, Banten. Bagaimana tidak, saat tengah mengikuti pelajaran sekolah, pihak yayasan memaksa mereka pulang ke rumah saat itu juga. Pihak sekolah memaksa ketiga siswa berprestasi tersebut pulang ke rumah lantaran orang tua mereka tidak mampu membayar tunggakan uang sekolah atau SPP sekolah berkisar 42 juta rupiah. RW setempat, Wahyudin, mengaku sangat miris mendengar 3 anak dari warganya harus dikeluarkan oleh pihak sekolah. Ia berharap tidak ada lagi kejadian tersebut kepada anak-anak lainnya. Menurut saya pribadi sebagai aparatur RW setempat sangat miris. Kenapa miris? Kok zaman sekarang masih ada hal seperti itu? Itu kan dalam arti anak-anak itu kan masa-masanya untuk belajar. Itu kan apapun permasalahannya ya mungkin harus diselesaikan dengan baik, cara baik-baik. Apalagi saya mendengar dipulangkan secara paksa. Menurut ibu siswa, dirinya mengaku sedih karena pihak sekolah memulangkan ketiga anak-anaknya. Padahal anak-anaknya merupakan anak-anak berprestasi. Dirinya mengaku prihatin dengan nasib ketiga anaknya yang tidak mendapatkan pendidikan. Hingga saat ini, baik pihak sekolah Islam Terpadu maupun dari pihak Yayasan Islamic Center Herwansyah belum bersedia untuk dikonfirmasi terkait hal tersebut. Dari Lebak, Banten, Andre Sopian, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui duduk perkara pemulangan 3 bersaudara siswa SD di Menes, Pandeglang, Banten, kita sudah tersambung dengan Ibu Devi Fitriani, ibu dari siswa yang dipulangkan paksa dari sekolahnya. Selamat siang Bu Devi. Selamat siang Mbak Selda dan Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Devi, mungkin bisa diceritakan cerita sebenarnya bagaimana kemudian 3 anak ibu akhirnya dipulangkan paksa oleh pihak sekolah. Jadi kejadiannya pada tanggal 22 April ya, hari pertama libur setelah Idul Fitri. Anak-anak saya dipulang paksa dari sekolah karena terkait pembiayaan. Saat itu saya selaku orang tua bersama ayahnya sudah berusaha untuk bernegosiasi agar diberikan toleransi agar anak-anak dipulangkan bebarengan dengan siswa yang lain pada jam yang kepulangan biasa seperti biasa. Tapi dari pihak yayasan mengharuskan saat itu juga pada jam setengah 10 dan diantar oleh mobil operasional sekolah dan oleh 3 pihak guru. Oke, tapi Bu Fitriani, ini 42 juta, ini sudah berapa lama menunggak Bu, dan berapa biaya SPP-nya per bulan Bu? Untuk biaya SPP-nya kan beda-beda ya, untuk anak yang pertama itu 250, anak yang kedua 300, dan yang ketiga 350. Jadi itu bukan SPP aja ya Mbak, jadi untuk biaya pembangunan, biaya seragam dan buku, dan lain-lain komite itu mungkin jadi sudah lama ya tunggakannya itu, karena memang saya dulu aktif juga di yayasan tersebut. Kebetulan saya juga dari pihak keluarga yang punya yayasan, dan setelah ada konflik keluarga akhirnya dimunculkanlah tagihan itu, yang tadinya komitmen itu sebenarnya tidak ada pembiayaan untuk anak-anak saya. Akhirnya setelah ada konflik keluarga diterbitkanlah penagihan itu, Mbak. Jadi anak-anak saya tuh jadi korban lah. Tapi sempat ada peringatan dulu begitu sebelum akhirnya dipulangkan paksa, atau sempat ada mediasi sebelumnya Bu? Sudah dari pernah pihak suami saya dengan Pak Kepala Sekolah saat itu Pak Yadi Haryadi sempat ngobrol, dan suami saya istilahnya mau membayarkan itu dengan cara mencicil. Tapi dari pihak dari pihak yayasan seperti itu, tetap katanya kalaupun dilunasin tetap anak-anak ini harus keluar dari sekolah ini. Itu terus selama ini pun juga kami dari pihak orang tua tidak diam ya, kami cari keadilan, sikap kami tempuh minta tolong ke Dindik Kabupaten Pandeglang untuk dimediasi. Sempat dimediasi 1 kali, kami datang dan dari yayasan tidak ada datang, cuma diwakilkan oleh kepala sekolah, tapi akhirnya tidak mendapatkan jawaban apapun sampai akhirnya udah 6 bulan ini anak-anak saya belum sekolah, karena pihak sekolah tetangga juga apabila saya memindahkan anak-anak harus dicabut dulu data dapodiknya dari sekolah ICMA itu. Oke, tapi Ibu Fitriani, informasi yang kami dapatkan anak-anak Ibu ini berprestasi, apakah tidak mendapatkan beasiswa begitu dari sekolah? Terus seperti apa Bu? Tidak ada. Jadi memang alhamdulillah ya, anak saya yang pertama itu udah 2 juz, yang kedua 1 juz untuk PAFID-nya, dan ada beberapa juga prestasi yang mereka raih, cuma memang tidak ada beasiswa kalau untuk di ICMA itu. Baik, sudah 6 bulan ya Bu, belum bersekolah lagi dan tidak bisa melanjutkan ke sekolah lain karena memang masih tertahan begitu ya pembayarannya di sekolah yang sekarang ya, atau yang terakhir ini. Nah, tapi kondisi adik-adik saat ini bagaimana Bu? Apakah mereka juga sedih begitu karena tidak bisa sekolah? Sedih pasti ya Bu ya, tapi saya selaku orang tua dengan ayahnya tetap memberikan support dan pengertian ke mereka, dan alhamdulillah dari mereka pun tetap bersemangat untuk ngikutin pembelajaran. Jadi saya di rumah itu dengan mengadaptasi dari pembelajaran kurikulum Merdeka, saya cari referensi dari TikTok atau dari YouTube untuk diaplikasikan biar mereka tetap belajar di rumah.
Gitu. Jadi selama ini saya memberikan pelajaran lah ke anak-anak di rumah. Oke, Bu Fitriani, harapan Ibu agar anak-anak Ibu bisa kembali bersekolah seperti biasa seperti apa, Bu? Harapan saya ya seperti tadi ya, inginnya anak-anak saya sekolah lagi, terutama yang ketiga, yang pertama itu kan udah kelas 6, yang mungkin akan segera ujian, khawatir tidak bisa mengikuti ujian tahun ini karena dapodiknya masih tertahan di ISMA gitu kan. Jadi harapan saya anak-anak bisa sekolah lagi sesegera mungkin, entah itu di sekolah yang baru gitu kan. Itu sih harapan sih ya, bisa pindah sekolah aja. Baik, terima kasih Bu Devi Fitriani. Semoga ada titik terang ya Bu, dan semoga ada dapat bantuan supaya adik-adik ini atau 3 anak Ibu bisa melanjutkan sekolah mereka. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat siang, sehat selalu Ibu Devi. Pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Akhir Pekan akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, debat calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta kembali bergulir Minggu malam nanti di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. 3 paslon gubernur Jakarta akan beradu gagasan jelang pemilihan kepala daerah yang berlangsung serentak bulan depan. Beragam persiapan terus dilakukan di lokasi acara yang berlangsung di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pihak penyelenggara masih melakukan pengecekan teknis di sekitar panggung hingga alur kedatangan para calon dan tamu undangan ke dalam venue debat. Sama seperti debat pertama lalu, adu gagasan antara paslon akan dibagi dalam 6 segmen dengan ditutup dengan closing statement dari tiap paslon. Adapun debat kedua mengusung tema ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan menghadirkan 7 panelis dari berbagai latar belakang. Untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, sudah ada rekan kami Yohanes Leonardo di sana. Ardo, bisa Anda gambarkan bagaimana persiapan, apakah sudah rampung 100% saat ini? Ya, Putri, Celia, dan juga pemirsa, menjawab pertanyaan Anda, memang untuk persiapan terakhir yang hari tadi mencapai 90%. Artinya 4 jam menjelang debat dimulai pada pukul 7 malam hari nanti, ini semua persiapan sudah dapat dikatakan hampir tuntas sepenuhnya. Kenapa? Karena pada sekitar pukul 2 siang tadi ini dilakukan pengecekan dan clear area di dalam, sehingga awak media diminta untuk meninggalkan dulu venue debat yang ada di dalam. Dan dari yang kami tinjau pada pagi hari tadi hingga siang hari tadi, memang dari pihak penyelenggara sendiri sudah melakukan gladi begitu ya, untuk mempersiapkan, kemudian juga mematangkan persiapan mulai dari pukul 11 siang yang rampung pada sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat tadi. Dan memang selain pengecekan tadi, memang untuk persiapan teknis sejak pagi hari tadi juga berlangsung, mulai dari mekanisme alur masuknya peserta, kemudian juga teknis-teknis seperti audio, lighting, semua dipersiapkan secara matang agar memastikan jalannya debat kedua antara pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta ini akan berjalan dengan lancar, tentunya dengan memang tadi sempat diperagakan dalam gladi bahwa nanti ada 7 panelis yang memang sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa untuk 7 panelis ini memiliki background beragam, dan ini tentunya disesuaikan dengan tema debat kedua pada malam hari nanti yang akan mengangkat tema tentang ekonomi dan juga kesejahteraan sosial, di mana untuk 7 panelis sendiri yang tadi saya sampaikan ini berasal dari beragam background atau latar belakang, diantaranya ada akademisi, kemudian juga ada praktisi, hingga ada pengamat yang juga turut akan menjadi panelis begitu ya, dalam debat pada malam hari ini akan diikuti oleh 3 paslon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta, mulai dari paslon nomor 1, 2, dan juga 3. Dan memang untuk pengamanan sendiri sejak pagi hari tadi kami mendapatkan informasi bahwa sebanyak 1.890 personel ini disiagakan oleh Polres Metro Jakarta Utara, yang tentunya sudah memiliki kerjasama lintas
instansi terkait begitu ya, karena memang untuk 1.890 personel tadi merupakan gabungan dari TNI, Polri dan juga beberapa instansi terkait untuk memastikan dan mengamankan jalannya debat yang berlangsung di Beach City International Stadium atau BCIS Ancol Jakarta Utara. Meskipun memang dengan catatan ini Putri dan juga Celia, bahwa untuk debat yang akan berlangsung pada malam hari nanti di BCIS ini merupakan venue kedua, karena sebelumnya seharusnya semula dijadwalkan di e-convention Ancol, namun sayangnya ternyata menjelang debat ini berlangsung, memang ternyata diinformasikan bahwa untuk venue di e-convention Ancol sendiri akan digunakan untuk konser musik yang lain, sehingga akhirnya ini berbentrokan dan akhirnya terpaksa untuk debat calon gubernur Jakarta ini dipindah ke BCS atau Beach City International Stadium Ancol Jakarta Utara dengan teknis yang masih sama seperti kemarin. Perbedaannya hanya ada perubahan venue saja. Lalu kemudian juga untuk gambaran umumnya seperti tadi juga sampaikan dari paket berita yang mungkin pemirsa sudah dengarkan, bahwa memang untuk segmennya tetap sama, ada 6 dengan berbagai mekanisme yang sudah ditentukan oleh KPUD Jakarta, dan tentunya kita semua akan menantikan seperti apa program-program dan visi misi yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh para calon baik gubernur maupun juga wakil gubernur dari 3 nomor urut paslon yang akan hadir di Ancol Beach City pada malam hari nanti. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia? Akhir pekan masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, pemirsa. Kali ini di segmen ini kami mau ajak Anda untuk liburan virtual, khususnya ini bagi para pecinta alam dan yang sedang berada di Lumajang, Jawa Timur. Anda bisa berkunjung ke sumber mata air alami dengan ragam biota air yang indah di Telaga Semeru. Selain menyuguhkan suasana alam yang asri, pengunjung bisa berenang ditemani ikan-ikan kecil yang hidup di sumber air ini. Suguhan alam yang menakjubkan wisata pemandian Telaga Semeru yang terletak di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, memberi pesona estetika pada semesta. Di sini pengunjung bisa menyelami kolam dengan alam bawah air yang indah dan mempesona dengan kekayaan biota air yang sangat beragam. Indahnya biota air yang hijau dan asri menyambut aktivitas berenang para pengunjung dengan ditemani ikan-ikan kecil yang berkeliaran. Selain itu, air pemandian ini jernih hingga tampak berwarna hijau kebiruan. Tak sampai di situ, suasana wisata ini cukup sejuk karena dikelilingi rindangnya pepohonan, membuat pengunjung betah berlama-lama berada di tempat ini. Wisata pemandian alam Telaga Semeru juga sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan dan mendinginkan tubuh di tengah panasnya udara musim kemarau pancaroba seperti saat ini. Di sini bisa menikmatin sensasi sejuknya air sumber ini ya. Dalam air gimana? Kalau di dalam air ini kaya dengan biota-biota air ya, seperti ganggang sama ikan-ikan kecil. Cocok lah pokoknya untuk rekreasi. Cuaca panas kayak gitu ya? Iya, cuacanya panas lagi, di sini sejuk gitu airnya. Tempat ini berjarak 20 km dari pusat kota Lumajang. Jika berkunjung ke Telaga Semeru, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 saja. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Pemirsa, jangan bilang pecinta kopi kalau belum coba kopi luwak, karena kopi luwak ini merupakan salah satu jenis kopi yang mempunyai cita rasa unik dan cita rasa khasnya ini pun sudah mendunia. Ya, betul sekali. Di Lampung Barat ada UMKM lokal penghasil kopi luwak yang sukses memasarkan produknya ke pasar internasional. Di balik cita rasa unik kopi luwak yang mendunia, tersimpan kisah sukses UMKM lokal yang gigih mengolah komoditas ini menjadi produk berkualitas tinggi. Satu di antaranya ialah Ratu Luwak, sebuah usaha kecil yang berlokasi di Lampung Barat. Berdiri sejak tahun 2008, produsen kopi luwak ini menjadi pelopor dalam produksi kopi luwak di Lampung Barat.
Meski masih didominasi oleh penjualan lokal di Lampung, namun kini sejumlah mitra dan reseller unit usaha kopi luwak ini telah berhasil membawa produk olahan green bean rumahan ini ke pasar internasional. Dengan tekad yang kuat, Sapri, pemilik usaha kopi luwak ini terus belajar dan berinovasi mengembangkan bisnisnya. Ia pun terus mempelajari teknik pengolahan kopi luwak yang benar, mulai dari pemilihan biji kopi hingga proses fermentasi. Standar di tingkat kematangan penggorengan, standar di dalam tingkat penggilingan kopi bubuknya, standar dalam pengemasannya. Memiliki 12 karyawan tetap, UMKM ini mampu memproduksi hingga 1 ton kopi bubuk setiap bulannya. Sementara produknya mempunyai berbagai varian dan harga. Setiap bulan, home industri kopi luwak mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Kisah sukses Ratu Luwak ini menjadi bukti bahwa UMKM lokal mampu bersaing di pasar internasional. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngatung, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi mengenai kopi tadi adalah informasi terakhir di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Selanjutnya Anda akan menyaksikan Kabar Petang bersama dengan Andromeda Berkuri dan juga Maria Asegaf. Saya Sally Alexandra pamit undur diri dan saya Putri Windasari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pemirsa.